Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat syahah wal afiyah, nikmat panjang umur, dan yang terpenting adalah dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Kita akan melanjutkan bacaan kita
yaitu pembahasan tentang al-balaghah dari beberapa ayat yang sudah kita baca dalam surah Ali Imran, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang rahasia ya yang dijelaskan atau ambil dari balaghah ya beberapa ayat yang sudah kita baca dalam surah Ali Imran. Itu pada halaman 185 baris yang ke-8 dari bawah. Halaman 185 baris ke-8 dari bawah. Al-balaghatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghatu. Al-awwalu nazzala 'alaikal kitaba. 'abbara 'anil Qur'ani bil kitabi. Alladzi huwa ismun jinsun izanan bikamali tafawuqihi ala baqiyatil kitabis samawiyyati ka'annahu huwal haqiqun bi an yutlaqa alaihi ismul kitab. As-sani lima baina yadayhi kinayatun amma taqaddamahu wa sabaqahu minal kutubis samawiyyati fasumiya ma madha baina yadayhi lighayati zuhurihi wa ishtiharihi. Al-thalis wa anzalal furqan ay anzala sa'iru ma yafruqu bainal haqqi wal batil fahuwa min babi 'atfil 'ami 'alal khas haitsu zakara awwalan al-kutub as-salasah thumma 'amma al-kutub kullaha liifadati asy-syumuli ma'al inayati bil khas. Rabi'an hunna ummul kitab. Qala asy-syarif ridha hadhihi isti'aratun wal muradu biha anna hadhihi al-ayat jima'ul kitab wa asluhu fahiya bimanzilatil lahu wa ka'anna sa'irul Qur'an yattabi'uha aw yata'allaqu biha kama yata'allaqul waladu bi ummihi wa yafrugu ilaiha fi muhimmihi. Al-khamis ar-rasikhuna fil ilmi wa hadhihi isti'aratun wal muradu biha al-mutamakkinuna fil ilmi tashbihan birusukhi syai' as-saqil fil ardi al-hawarah al-khuwarah wa huwa ablag min qawlihi was-sabituna fil ilmi wallahu a'la wa a'lam. Pada pembahasan ilmu balaghah dalam beberapa ungkapan atau kalimat dari beberapa ayat yang sudah kita baca dalam surah Ali Imran, yaitu ayat 1 sampai dengan 9. Di sini yang pertama dijelaskan ada susunan kalimat atau jumlah nazzala alaikal kitabah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya. Nah, ada rahasia ya yang bisa diambil dari jumlah kalimat ini ya. Di sini dikatakan abbara anil Qur'ani bil kitabi. Ya, penggunaan kata atau kalimat ya Al-Qur'an itu digunakan menggunakan kata al-kitab. Ya, Al-kitab. Ya. Lah kenapa di sini kok ya dalam ungkapan Al-Qur'an itu dikatakan dengan ungkapan kalimat Al-kitab. Ya, kan situ ada nazzala alaikal kitabah. Ya, tidak dikatakan nazzala alaikal Qur'ana. Kenapa? Ya, ternyata di sini ada rahasia ya yang bisa diambil dari segi balaghahnya, yaitu ya allazi huwa ismun jinsun. Ya,
Jadi kata atau kalimat Alkitab ini adalah isim jins. Ya, isim kan dari segi ya pembagian secara maknanya itu ada dua. Ada ismun jinsun, ada ismun alamun. Ya, itu. Nah, ismun jinsun ya, yaitu kata atau lafaz isim ya yang tidak menitik beratkan kepada sesuatu tertentu atau individu tertentu. Ya. Nah, ada kata-kata seperti rojulun ya atau imro'atun ya. Nah, kata rojulun ya dan imro'atun ini termasuk isim jins. Kenapa isim jins? Kata rojulun itu sifatnya apa? Umum. Ya, laki-laki ya atau imro'atun perempuan ya. Itu namanya isim jins yang tidak dititik beratkan kepada individu ataupun suatu kalimat tertentu. Ya. Nah, nanti kalau ada kalimat yang tertentu itu nanti namanya isim alam. Seperti kata Muhammad. Ya, Muhammad itu isim alam. Ya, dari diketahui oh Muhammad itu adalah seorang nabi contohnya. Ya, tapi kata atau kalimat rojulun itu masih apa? Masih sifatnya umum, ya. Laki-laki siapa aja. Boleh Muhammad, boleh Mahmud, boleh Mustafa, boleh Karim, boleh Abdurrahim, boleh Abdul Razak, boleh Abdurrahman. Ya, itu sifatnya sudah tertentu. Tapi kalau dalam sifat yang namanya isim jenis itu masih apa? Umum, tidak dititik beratkan kepada kalimat tertentu, ya. Nah, di sini ya, kenapa Allah mengungkapkan dalam susunan kata atau kalimat dalam surah Ali Imran ayat yang kedua ini dengan kalimat nazzala alaikal kitaba. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu Alkitab, ya, bukan dengan ungkapan nazzala alaikal Qur'ana. Ya. Nah, ini menggunakan isim jins. Ya. Apa fungsi isim jins di sini? Di sini fungsinya adalah izanan bikamali tafawukihi ala baqiyatil kutubis samawiyah. Ya, untuk menunjukkan bahwasanya kitab suci Al-Qur'an itu adalah kitab yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding kitab-kitab samawiyah yang lainnya. Ya, seperti kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Ya, itu tidak ada di dalam kitab-kitab yang lebih dulu Allah turunkan yang namanya kitab samawi itu. Allah mengungkapkan dengan kata nama Alkitab. Ya, tapi langsung dengan ungkapan apa? Zabur, At-Taurah atau Al-Injil. Ya, tapi kalau Al-Qur'an ini ada dalam salah satu ungkapan di dalam Al-Qur'an menggunakan kata Alkitab. Ya, nah Alkitab ini adalah apa? Ismun jinsun. Ya, isim yang tidak ya terikat kepada suatu individu ya ataupun kata tertentu ya. Jadi seperti kata apa tuh? Alkitab kan sifatnya umum. Ya, bisa kitab fikih, bisa kitab hadis, bisa kitab tafsir, bisa kitab tasawuf ya. Tuh. Nah, ini berarti apa? Ya, Al-Qur'an itu tuh ya mencakup segala macam kitab-kitab yang udah dulu lebih dulu Allah tuh turunkan. Ya, makanya menggunakan isim jinsun. Ya, itu rahasianya. Ya. Huwal hakiki bi an yutlaqu alaihi ismul kitab. Ya, dan ini ya yang menyebabkan bahwasanya yang pantas dan layak secara hakiki sebenarnya ya mendapat ya apa namanya penggunaan kata Alkitab itu hanya kepada kitab suci apa? Al-Qur'an saja. Ya, tidak kepada apa? Kitab-kitab suci yang lain, baik itu kitab Taurat, Injil ataupun Zabur ya. Tuh. Nah, ini rahasianya dari segi ilmu balaghah yang pertama. Ya, ini ayat yang kedua, nazzala alaika alkitab. Ya, Allah telah menurunkan kepada kamu apa?
Alkitab, ya, menggunakan kata Alkitab, bukan nazzala Allah, nazzala alaika Al-Qur'an, bukan, tapi menggunakan nazzala alaika Alkitab, karena Alkitab ini merupakan salah satu bentuk isim, tapi isimnya adalah ismun jinsun, ya, isim jenis, ya, yang masih sifatnya apa tahu, umum, ya, belum tertentu kepada kitab apa, ya, itu yang pertama. Asani, ada kalimat lima baina yadaihi. Ini masih termaksud dalam ayat yang kedua, ya, dalam surah Ali Imran, ya, itu. Nah, kalimat lima baina yadaihi kinayatun, ya, amma taqaddamahu wa sabaqahu minal kutubis samawiyati, ya. Nah, kata atau ungkapan lima baina yadaihi ini merupakan kinayah, ya. Ada kinayah, ada majaz, ya. Kalau majaz itu lain, ya. Nah, kalau kinayah ini, ya, satu ungkapan, ya, yang digunakan itu bukan pada apanya, makna yang sebenarnya, ya, tuh, bukan secara arti yang apa tuh, yang literalnya, ya, tapi banyak mengandung makna ataupun arti yang ada di dalam apa, kalimat yang disebutkan ini tuh, ya, seperti kata lima baina yadaihi itu, ya, tuh. Nah, sebagai suatu kinayah terhadap apa, taqaddamahu wa sabaqu minal kutubis samawiyah, ya, sebagai kinayah dari beberapa kitab-kitab samawi yang telah lebih dulu Allah apain? Allah turunkan, ya. Biasanya kalau kinayah itu kan, ya, apa ya? Dia enggak secara langsung, ya. Seperti ada ungkapan dalam kalimat apa ya di itu, Muhammad, kalau dermawan itu apa namanya? Dermawan itu. Ya, Muhammad seorang yang arang, ya, arang. Kalau arang kan kita artiin arang itu apaan itu? Ya, arang buat kita bakar sate kan begitu. Ya, yang buat ngebakar, buat manggang, buat apa? Ya, tapi makna majaz yang sebenarnya ini, penggunaan majaz di sini, arti yang sebenarnya apa? Muhammad itu adalah seorang yang dermawan. Ya, nah ini kata arang ini merupakan majaz, ya, majaz dari apa? Ya, makna yang, ya, terkandung di dalam kata arang tersebut. Maksudnya adalah dermawan. Ya, itu namanya majaz, ya. Tuh. Nah, kitab Al-Qur'an ini juga seperti itu. Fasumia ma mada baina yadayhi li ghayati zuhuri wastiharihi. Ya, tuh. Nah, dinamakan demikian, ya, kenapa? Karena ma mada baina yadayhi, ya, semua kitab-kitab yang dulu, lebih dulu Allah turunkan, baik itu Taurat, Injil ataupun Zabur, ya, itu semua termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya. Kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, nggak ada menjelaskan tentang ayat hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi sesuatu yang dijelaskan dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur itu ada di dalam kitab apa? Al-Qur'an. Coba. Ya, ini namanya majaz. Ya, majaz yang menunjukkan apa? Sesuatu yang sudah lalu tapi baina yadai, ya, masih berada di apa tuh? Istilah kalau arti literalnya itu masih berada di genggamannya. Berarti apa? Yang lalu itu jangan sampai apa? Lewat ataupun tertinggal, ya, di dalam kitab suci Al-Qur'an. Berarti, ya, kitab yang lebih dahulu itu semuanya sudah apa? Termasuk, ya, di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Tuh. Kenapa? Li ghayati zuhurihi washtiharihi. Karena memang sudah jelas, nampak dan terang apa yang ada dalam Al-Qur'an itu sudah mencakup ke dalam semua kitab-kitab suci yang terlebih dahulu Allah turunkan. Ya, itu yang kedua, itu namanya menggunakan majaz, ya. Tuh. As-salis, ya, as-salis di sini
Ini baru nih pada ayat yang ketiga, ya, kalimat wa anzalal furqan. Ya, tuh. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Furqan, ya. Ai ya, anzala sa'ir ma yafruqu bainal haqqi wal batil. Ya, menurunkan Al-Furqan itu maksudnya apa? Untuk bisa ataupun dapat membedakan antara yang hak dengan yang apa? Yang batil. Ya, Al-Furqan itu kan berasal dari kata faroko, untuk memisahkan, untuk membedakan ini yang hak, ini yang batil, ya. Tuh, kenapa? Karena sudah saya jelaskan di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang hak itu sudah jelas. Sesuatu yang batil juga sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an, ya. Sudah nampak dan tegas dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Nah, dalam penggunaan di sini, ya, kalimat anzalal furqan fahuwa min babi atfil ami alal khos. Ya, dalam ilmu balaghah ini namanya ada pembahasan tentang apa? Ya, tentang sesuatu yang umum, ya, menuju kepada sesuatu yang khas. Artinya ungkapan yang sifatnya umum tapi diikuti dengan sesuatu yang secara khusus. Umumnya buat semua kitab yang ada, tapi khususnya untuk apa? Al-Qur'an. Ya. Itu kan namanya atop itu kan, ya, itu merupakan kata sambung, ya. Atop itu kan huruf atop itu ada berapa itu? Ada 11 kalau nggak salah huruf atop. Bisa dengan waw, bisa dengan au, bisa dengan am, bisa dengan ba. Nah, itu macam-macam tuh. Nah, di sini ya atop yang digunakan adalah wa anzalal furqan. Ya, dengan menggunakan huruf atop. Atopnya apa hurufnya itu? Huruf waw. Ya. Kan di awalnya min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Nah, waw ini adalah namanya waw apa ya? Waw atop, ya, yang mengkhususkan maaf ya, sesuatu yang umum diikuti dengan sesuatu yang khusus. Umumnya buat semua kitab samawi, Taurat, Injil, Zabur, tapi secara khusus untuk kitab apa? Suci Al-Qur'an. Ya, itu namanya ataful am alal khas, ya. Apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah, ya, haitsu zakara awalan al-kutub as-salasah. Ya, yang pertama kan tadi sudah disebutkan ketiga kitab-kitab suci yang Allah turunkan tuh. Ya, kan nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Tuh. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Tuh, ya, disebutin semua nama kitab-kitab yang tiga tadi. Summa ammal kutub kullaha. Ya, tuh. Akan tetapi disebutkan secara umum semua kitab-kitab yang ada, tapi khususnya adalah ke dalam kitab suci apa? Al-Qur'anul Karim. Tujuannya apa? Liifadati syumuli ma'al inayati bil khos, ya, untuk, ya, menunjukkan adanya, ya, kalau asyumul itu integral. Integral itu menganggap sesuatu itu yang sangat penting. Artinya tuh kitab suci Al-Qur'an itu memang benar-benar kitab suci yang sangat apa ya? Sangat penting dan sangat mulia, ya. Tuh, meskipun kitab yang tiga juga mulia, tapi khusus untuk kitab suci Al-Qur'an itu, ya, dijadikan sebagai kitab suci yang paling apa? Paling mulia, ya. Bahkan kan kita tahu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Al-Quran. Tuh, ya, bukan yang lain, ya, bukan yang seperti kita sebutin tuh,
ya. Dari jari Nabi bisa keluar air, itu belum seberapa. Ya, tapi Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an ini adalah kitabun samawiyun, ya, sholihun likulli zamanin wa makan. Ya, tetap dia akan menjadi kitab yang apa itu? Ya, yang cocok, yang sesuai, yang relevan sepanjang masa, di mana saja dan kapan saja. Ya, nggak akan bisa dirubah yang namanya Al-Qur'an. Tapi kalau kitab-kitab yang lain, Bapak-bapak bisa melihat Taurat, Injil, banyak kitab-kitab Taurat Injil buatan zaman sekarang, ya, yang dikarang atau dibuat oleh mereka-mereka yang mereka sudah berani untuk merubah kitab suci mereka yang dahulu. Tapi Al-Qur'an bukan tidak ada yang berusaha untuk merubah Al-Qur'an, tapi di antara sekian banyak orang yang ingin merubah Al-Quran, tidak ada satupun yang berhasil untuk bisa merubah Al-Quran. Ya, bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah menantang mereka. Ya, dengan ungkapan kata Allah, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'd." Ya. Qul, kata Allah, ya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, la in jitama'atil insu wal jinnu, seandainya manusia dan jin mereka itu kompak, mereka bersatu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an, untuk membuat yang persis dengan Al-Qur'an, apa kata Allah? La ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, mereka tidak akan mampu sekalipun mereka kompak bersatu padu untuk merubah apa? Merubah Al-Qur'an. Tuh, ya. Udah ada, Pak, sejak zaman dulu, bukan enggak ada. Ya, zaman dulu udah ada, apalagi sekarang. Ya, dulu aja orang hebat-hebat yang ahli syair, orang pinter-pinter tuh yang hidup pada zaman setelah Nabi kita Muhammad meninggal, bahkan zaman Nabi juga sudah ada, mereka enggak mampu. Ya, zaman sekarang banyak, padahal keilmuan mereka belum apa sebanding dengan orang-orang dahulu tuh yang mereka memiliki keahlian, bahkan mereka juga itu orang Arab asli, ya. Tapi kalau zaman sekarang bukan orang Arab, bukan siapa-siapa, belagu-lagu pengen ngapain? Merubah Al-Qur'an, ya. Jangan mimpi, karena Allah secara langsung sudah menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun," kata Allah. Kami yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan kami pula yang apain? Yang menjaga kemurnian Al-Qur'an. Ya, enggak akan ada yang mampu bisa untuk apa? Merubah Al-Qur'an. Jangankan satu surah, ya. Jangankan satu apa itu? Ya, seluruh Al-Qur'an. Jangankan nggak bisa satu Al-Quran, satu surah aja nggak bisa. Jangankan satu surah, satu ayat aja nggak bisa. Jangankan satu ayat, satu kalimat aja nggak bakal bisa mereka merubah apa? Al-Quran. Kenapa? Innahu kalamullah. Karena Al-Quran itu adalah merupakan firman Allah. Kalau firman Allah bisa dirubah, berarti Allah punya apa? Punya kelebihan. Ya, itu. Jangan disamain dengan yang lain-lainnya. Baik, yang keempat, hunna ummul kitab. Ya, tuh. Hunna ummul kitab. Al-Qur'an itu adalah merupakan ummu. Apa itu pokok dari kitab-kitab yang ada. Ya, tuh. Jadi semua kitab-kitab yang ada pokoknya ada dalam Al-Qur'an itu. Apa maksudnya? Qala asy-syarif ridha. Ya, Syarif Ridha berkata, hadhihi isti'aratun. Ini adalah salah satu bentuk dalam ilmu balaghah, namanya isti'arah. Ya, isti'arah itu menggunakan kalimat bukan pada makna atau arti yang sebenarnya. Ya, apa maksudnya? Wal muradu biha, ya, yang dimaksud di sini adalah anna hadhil ayati jama'ul kitab, bahwasanya kitab suci Al-Qur'an ini, ya, apa itu? Jama'ul kitab, mengumpulkan atau menyatukan semua kitab-kitab yang ada yang telah lebih dulu Allah apain? Turunkan. Ya, Taurat, Injil, Zabur,
itu isinya semua ada dalam apaan? Al-Qur'an. Ya, udah dia jelaskan lagi dalam Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an itu menjadi apa? Penyempurna daripada apa? Kitab-kitab yang telah lebih dulu Allah turunkan. Ya, tuh. Nah, ummul di sini ini merupakan isti'arah. Ya, apa isti'arah? Kalau kita bilang kan isti'arah ummu itu artinya apa sih? Ibu. Ya, ibu itu. Nah, kalau ibu kan berarti mencakup segala apa itu? Ya, segala macam ya tugas dan tanggung jawab yang ada ya kepada seorang ibu. Ya, tuh. Tuh. Nah, ini ungkapan Alkitab ini ya dengan menggunakan isti'arah. Wal muradu biha tadi bahwasanya kitab ini atau ayat-ayat yang dalam Al-Qur'an ini menggabungkan suatu apa? Semua ya ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci yang lebih dulu Allah turunkan. Wa asluhu fahiya bimanzilatil lahu. Ya. Nah, pada dasarnya ya, kedudukan Al-Qur'an itu bimanzilatil lahu. Sama dengan seperti kedudukan apa? Al-um. Apa Ibu. Ya, ibu kan tanggung jawabnya seperti apa itu? Mulai dari dia menghamili selama 9 bulan, ya, kemudian melahirkan, menyusukan selama 2 tahun, ya, tuh. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain, ya, tuh. Seorang ibu menyusukan anaknya berapa tahun? 2 tahun. Udah hamil 9 bulan, tambah 24 bulan. Udah berapa bulan tuh? Ya. 24 tambah 9 berapa? 33. Ya. Itu baru sampai nyusuin doang. Belum membesarkan, belum mendidiknya. Tuh, itu tanggung jawab seorang ibu ya. Nah, ini dibaratkan Al-Qur'an itu seperti siapa? Seorang ibu yang memiliki tugas tanggung jawab sangat apa? Besar. Artinya apa? Di situ Al-Qur'an itu memiliki kedudukan sama seperti kedudukan seorang ibu. Tuh, diungkapkan oleh siapa? Pengarang kitab tafsir ini yaitu Muhammad Ali As-Sabuni ya. Wa ka'anna sairul Qur'an yattabi'ha au yata'allaqu biha kama yata'allaqul walad bi ummihi. Diserupakan ya bahwasanya Al-Qur'an ya yang ada ini ya menjadi ya tempat ketergantungan kepada apa? Dari kitab-kitab yang lain tuh. Ya, jadi kitab yang 3 tadi itu sudah tercakup semua ada dalam apa? Di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kama yata'allaqul walad bi ummihi. Seperti ya bergantungnya seorang anak kepada seorang ibu. Ya. Gimana kalau seorang anak kecil yang enggak punya induk kayak apa jadinya? Ya, tuh, anak baru sedang-sedangnya, enggak ada induknya. Ya, kayak ada orang bilang tuh, itu orang katanya kelakuannya seperti itu, kayak apa tuh? Kayak seorang anak yang kehilangan induknya, ya kan? Akhirnya nggak kurus, ya, nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngedidik, nggak ada yang ngajarin, akhirnya sembarangan, ya. Nah itu kedudukan Al-Quran dijadikan kedudukannya seperti seorang ibu yang memiliki apa, ya, kedudukan yang sangat tinggi. Wa yafrugu ilaiha bi muhimmihi, ya, dan menyatakan bahwasanya kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang sangat memiliki pentingan yang sangat luar biasa. Ya, itu yang keempat. Al-khamis yang kelima. Warrasikhuna fil ilmi. Ya, warrasikhuna fil ilmi ini ada dalam ayat yang keberapa nih? Ayat yang ketujuh. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ini dalam ayat yang ketujuh. Ya, tuh. Apa ar-rasihun? Ar-rasihun di sini adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat dalam. Ya, tuh, artinya orang-orang yang memiliki ya kapasitas keilmuan yang sangat tinggi. Ya, maksudnya ini dalam masalah ilmu agama. Itu namanya ar-rasih. Ya, tuh. Kalau orang baru dikatakan alim baru biasa, tapi kalau al-alimir rasih berarti orang alim yang memiliki apa? Ilmu yang sangat dalam. Ya, dia ngerti dalam ilmu agama, bukan ilmu agamanya saja,
Tapi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama, baik itu ilmu alatnya, nahwunya, sorobnya, balaghahnya, mantiknya, ma'aninya, bayannya, semua dia apa? Dikuasain sama dia. Ini namanya orang ar-rasikhuna fil ilmi. Sama seperti orang ahli dalam ilmu tafsir. Bukan ahli dalam menafsirkannya saja, tapi dia tahu tentang penafsiran bil ma'sur atau bil ra'yi. Ya, kalau yang tafsir berasal dari yang al-ma'sur, dari hadis, ya. Ada yang bil apa tuh? Bil ra'yi, dari pendapatnya dia. Tuh, itu berarti orang yang ahli, ya, dalam ilmu tafsirnya. Fikih juga begitu, ya. Tuh, itu namanya orang-orang yang memiliki apa namanya? Ilmu yang sangat dalam, ya. Kapasitas ilmunya cukup luas dan dalam, enggak sembarangan orang ilmu. Ya, makanya yang dilihat orang tuh bukan titelnya, ya, bukan apanya, bukan pangkatnya, tapi apa? Ya, keahliannya. Kalau orang bilang tuh zaman sekarang orang tuh yang penting punya skill, ya, keahlian. Ya bukan nggak penting sih titel S1, S2, S3, S4, S5, bukan nggak penting. Penting, tapi yang lebih penting adalah apa? Keahlian, kemampuan seseorang. Ya, orang meskipun titelnya nggak seberapa, tapi dia memiliki kapasitas ilmu yang dia dalami, itu akan lebih bermanfaat ketimbang orang banyak titelnya tapi nggak bisa apain, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena zaman sekarang yang namanya titel kan bisa diapain? Bisa dibeli. Ijazah haji bisa diapain? Palsuin, ya kan? Itu gampang. Itu zaman sekarang nggak ada yang susah. Yang penting apaan? Nah, itu. Kullu syai' bil fulus. Ya, walaysa bil fulus manfush. Ya, yang baik. Wa hadhihi isti'arah. Ya, ini juga ada susunan kalimat ini menggunakan kalimat isti'arah. Ya, sama yang tadi itu. Ya, menggunakan kata atau kalimat bukan pada makna atau arti yang sebenarnya. Ya, tuh. Wal muradu biha, yang dimaksud di sini adalah al mutamakkinuna fil ilmi, ya, orang-orang yang memiliki kedalaman dalam bidang ilmu, tashbihan birusukhi syai' as-sakil fil ardi. Sama seperti seseorang yang menancapkan benda yang berat ke dalam apa? Ke dalam bumi. Ya, Pak. Kita kan kalau pengen apa namanya? Mantek, contohnya bikin apaan tuh? Sumur. Ya, itu kan seorang tukang pantek dia akan lebih sulit ketika gali untuk sumur di suatu daerah yang tempatnya itu daerah bebatuan. Ya, ketimbang suatu daerah atau tempat yang memang tanah atau pasir. Ya, tapi kalau batu itu kan apa itu? Dia akan membutuhkan tenaga yang ekstra, ya, tenaga yang lebih. Tuh, ya. Tapi bagi orang-orang yang ahli, apapun yang menjadi kendala atau tantangan ketika dia akan melakukan, bagi dia suatu hal yang biasa. Ya, kenapa? Orang bilang, wah, ilmu tentang waris atau mawaris susah ya. Ya, emang ilmu tentang warisan susah. Ya, kenapa? Karena ilmu tentang warisan itu salah satu ilmu yang nanti di akhir zaman bakal diapain tuh? Ya, diangkat, orang nggak belajarin masalah ilmu warisan. Kenapa? Ah, warisan mah gampang, pokoknya bagi-bagi dah semau kita. Nggak bisa begitu. Ya, kita kalau ingin berpegang teguh kepada hukum Allah, pakai hukum Allah dulu. Apa ya? Ya, tuh konsepnya Allah katakan. Ya, apa tuh Allah katakan dalam Al-Quran? Ya, lirrijali, maaf, bukan. Lizzakari mislu hazil unsayain. Ya, bagian satu orang laki-laki itu harus apa? 2 kali lipat bagian perempuan. Loh, kenapa begitu? Di awalnya kita ingat yusikumullahu. Ya, Allah telah mewasiatkan kepada kalian. Apa? Tadi ayatnya. Lizzakari mislu hazil unsayain. Bagian laki-laki itu harus 2 kali lipat bagian perempuan. Ya, itu kan ilmu waris. Ya, kalau orang nggak paham, dia sembarangan bagiin. Yang ada jadi nanti bakal apa itu? Ribut. Ya, bakal berantem. Ya, tapi kalau diserahkan kepada orang yang ahli dalam ilmu mawaris, dia akan memecahkan, membagi apa yang menjadi
ya hukum-hukum yang berkaitan dengan tentang warisan itu dengan hukum Al-Qur'an yang ada tuh ya. Ya meskipun ya secara apa namanya kesepakatan boleh dibagi rata antara laki dan perempuan ya, tapi harus kesepakatan bersama. Tapi biar gimana juga kita tetap berpijak kepada hukum yang awal tadi. Apa? Yusikumullahu lizzakari mislu hazil unsayain. Ya, orang laki itu bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan. Ya, kalau memang kita memandang tuh adik-adik kita yang perempuan kesian ya, di hidupnya berada di ekonomi menengah ke bawah, anaknya banyak tapi ekonomi gini, udah kita bagi rata aja dah. Biar bisa juga merasakan apa itu? Ya, kenikmatan dari apa yang menjadi peninggalan orang tua kita. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, kalau ada hal-hal yang demikian. Tapi secara akal, secara prikemanusiaan jarang yang mau kayak gitu. Pokoknya gue laki harus 2 kali lipat bagian lo. Ya, nggak ada urusan lo mau susah mau senang bukan urusan gue begitu. Ya, kalau orang yang apa itu? Ya, yang kekeh dengan apa? Keinginan yang dia mau menurut nafsunya. Ya, tuh. Ya, makanya tuh untuk menyelesaikan ini ya, lontarkan kepada orang yang ahli. Ya kan? Kan Allah suruh. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an apa tuh? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tuh. Bertanya kepada orang yang lebih tahu terhadap sesuatu ilmu yang kamu enggak tahu. Ya, jangan orang beralasan katanya, jangan pakai manggil kiai, jangan pakai manggil orang ahli waris, bayarnya mahal. Bukan masalah mahal. Emang orang ngasih tarif, ya. Mendingan buat kita duit daripada buat kiai, buat ustadz katanya. Loh. Ya, bayar mahal. Siapa yang minta duit? Enggak ada yang minta duit. Ya. Tugas kita seorang ulama, seorang ustadz itu menyelesaikan masalah-masalah ya yang berkembang pada masyarakat manakala masyarakat tidak tahu atas suatu hukum tersebut. Itu tugas kita. Ya, jangan langsung diponis, jangan sayang. Ya, bayarnya mahal. Lu bayarnya mahal, siapa yang minta bayar? Emang kita minta berapa ya? 30% kagak. Ya, itu pajak, Pak. Ya, kalau pajak emang kejam. Ya, kalau namanya infak sedekah enggak ada batasan, enggak ada ketentuan. Ya, tapi di mana-mana orang lebih takut enggak bayar pajak ketimbang enggak bayar zakat. Ya kan? Yo, padahal kalau zakat itu ya tidak sekejam apa ya? Pajak. Pajak pokoknya dilihat tuh akumulasi semua ada 1 triliun. Dihitung dari 1 triliun itu berapa yang harus lu pajakin. Ya, tapi kan kalau zakat nggak begitu. Kita punya 1 miliar contohnya. Buat kebutuhan ini 200 miliar. Buat ini 300 miliar, ada 500 miliar. Buat ini lagi 200 miliar, ada 700 miliar, 700 juta, ya kan? Nah, dikurangi 1 miliar dikurangi 700 juta berapa? Tinggal 300 juta. Dari yang 300 itu yang bakal diminta untuk dizakatin, bukan dari yang 1 miliarnya. Itu zakat, ya. Tapi kalau pajak tidak, ya. Pendapatan berapa ya? 1 miliar, 1 miliar itu. Nah, seluruhan jual tanah berapa? Sekian, pajaknya sekian, gitu, ya. Tapi kalau zakat tidak demikian, ya, itu. Baik. Nah, itu diserahkan kepada apa? Ya, ar-rasikh fil ilm, orang-orang yang ahli mendalam dalam bidang ilmu tertentu yaitu ilmu agama, ya, tuh. Al-khuwar, ya, satu tanah apa namanya tuh bumi yang apa tuh? Yang kuat. Ya, jadi kalau orang udah ahli, Pak, ya, enggak masalah bagi dia. Maafan, bikin apa? Ya, bikin inian apa namanya? Mantek. Ya, tanahnya bebatuan, udah serahkan. Insya Allah bisa. Ya, kenapa? Karena dia tahu apanya? Tahu caranya. Ya, kalau orang nggak tahu, main mantek-mantek aja nggak jadi. Oh, ini nggak bisa nih. Ya, bayarnya tambah. Kenapa? Tenaganya ekstra. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ya, tuh. Tapi kalau yang punya ilmu, betul-betul. Ya, wa huwa ablaq min qawlihi wasabituna fil ilm. Ya, nah pengungkapan kata ar-rasikh fil ilm, orang yang mendalam dalam ilmu ya, itu lebih pas digunakan bagi orang yang punya ilmu mendalam ketimbang penggunaan kata as-sabituna fil ilm. Ya, as-sabitun sih bisa juga. As-sabit artinya itu apa sih? Mantap. Ya, dalam keilmuannya. Tapi ar-rasikh bukan hanya mantap, mantap dan dalam. Ya, dakik kalau bahasa kitanya itu. Ya, tuh orang punya ilmunya Masya Allah dalam ilmu tafsirnya. Dakikun. Ya, benar-benar apa itu? Ya, mendalam. Kalau dakik artinya apaan sih? Terigu. Ya kan, terigu itu apa ya? Halus. Ya, benar-benar halus tuh orang tuh ilmunya itu.
ya, tahu semua sanadnya, matannya semua dia tahu, riwayatnya, rawinya dia tahu semua, ya, anpulan dia tahu semua. Itu enggak mudah, Pak. Ya, seorang dikatakan ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang memiliki kedalaman dalam bidang ilmu tertentu, ya. Jadi lebih cocok itu disebut dengan gunakan ar-rasih ketimbang as-sabit. Ya, sabit bisa juga, tapi kalau dalam pengertian orang Arab yang ahli dalam ilmu balaghah, ya, ketika dia mengajukan semacam disertasi, ya, disertasi kedokteran, doktor, ya, S3, ya, dia mengungkapkan dengan kata-kata as-sabituna fil ilm. Ini akan dikoreksi, ya, oleh siapa? Oleh si siapanya itu? Ya, oleh si siapa namanya? Ya, dosen pengujinya. Ya, pengujinya. Oh, kenapa Anda menggunakan as-sabituna fil ilmi? Hadza, ya, kurang tepat. Ya, yang lebih tepat adalah apa? Ar-rasikhuna fil ilmi. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu mendalam lebih cocok menggunakan ar-rasih ketimbang as-sabit. Kalau as-sabit tuh kita nanam apa tuh? Ya, nanam besi biar kuat, mantap, terus sabit namanya. Ya, itu kita apain? Kita cor, ya, bisa kita cor, kita apain tuh lagi? Betonin, ya, itu as-sabit. Tapi kalau dalam ilmu ar-rasih, ya, karena sampai ke kulit-kulitnya, Pak. Ya, kalau orang namanya orang alim dalam ilmu yang sangat dalam, ya. Nah, selesailah sudah pembahasan tentang al-balaghah, ya, dari 9 ayat yang sudah kita baca. Ya, insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan membahas tentang al-fawaid. Ya, al-fawaid, faidah-faidah yang ada dalam beberapa ayat yang sudah kita baca di dalam apa? Surah Ali Imran, ya. Insyaallah, ya, Allah berikan kita sehat, panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya, ya. Dan saya mohon izin